أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وهو العزيز الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين القيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان minal musyrikin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi khalaqal mauta wal hayah, yang telah menciptakan kehidupan, alladzi khalaqal mauta, yang telah menciptakan kematian, wal hayah, dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dalam rangka menguji hamba-hambanya, menguji kita semua ini, ayyukum ahsanu amala, agar Allah mengetahui siapakah di antara hamba-hambanya, di antara kita ini yang terbaik amalannya. Jadi sekali lagi tolong diperhatikan betul, yang Allah akan nilai adalah ayyukum ahsanu amala, ahsanu amala, siapa yang terbaik amalannya, bukan siapa yang termegah rumahnya, bukan siapa yang termewah kendaraannya, bukan siapa yang tertinggi kedudukan dan jabatannya, bukan pula siapa yang paling tertampan atau tercantik parasnya. Jadi yang Allah minta adalah ahsanu amala, yang terbaik amalannya. Oleh karena itu sudah sepatutnya bagi seorang yang beriman menyikapi segala kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepadanya dan juga kesempatan yang Allah berikan kepadanya dengan menjadikan dirinya atau mengkonversi kenikmatan tersebut menjadi ketaatan, menjadi ketakwaan, menjadi peningkatan keimanan yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat itu pula kita bisa menyimpulkan bahwa ketika Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, maknanya adalah kehidupan kita di dunia ini hanyalah wasilah ibtila, sarana ujian, hanyalah sebagai sarana kontestasi amal, ya, kontestasi amal atau perlombaan di dalam berbuat baik. Makanya di dalam firman-Nya yang lain dikatakan fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam hal kebaikan. Tentu setiap kita, setiap orang yang beriman termotivasi di dalam kehidupannya untuk mengukir prestasi kebaikan sebanyak-banyaknya. Sebab dengan kebaikan itulah menjadi bekal baginya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menjadi bekal bagi dirinya untuk melalui ataupun untuk menempuh kehidupan setelah kehidupan dunia. Kehidupan berikutnya masih begitu panjang, ya. Nanti kita akan menghadapi kehidupan di alam kubur, kemudian nanti sampai nanti dibangkitkan di padang mahsyar, dan seterusnya sampai pada akhirnya kelak kita akan kekal selamanya di akhirat, entah di surga ataupun di neraka. Bagi orang yang beriman, yakinlah bahwa insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Tetapi
bukan berarti kita bermalas-malasan di dunia ini, bukan berarti kita bersantai-santai di dunia ini, tidak melakukan amal kebaikan sedikit pun, ya. Senada dengan hal ini, makanya Rasulullah juga seringkali kita dengar di dalam wasiat para khatib Jumat, ya. Rasulullah bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Rasulullah, bertakwalah kalian haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Tamhuha. Kenapa? Karena kebaikan itu akan menutupi keburukan yang pernah kita lakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaulah kepada sesama manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Pesan ini menegaskan kepada kita selaku umatnya, ya, untuk senantiasa menjaga ketakwaan dimanapun dan dalam kondisi apapun. Baju takwa kita tidak boleh kita lepas. Jangan hanya dipakai ketika kita beribadah saja. Jangan hanya ketika kita ada di dalam majelis taklim saja. Jangan hanya ketika kita ada di masjid saja. Dimanapun kita berada, dalam situasi dan kondisi apapun, maka pakaian kita adalah libasut taqwa, pakaian ketakwaan, sehingga kita menjadi orang yang memiliki keistimewaan dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun yang kita hadapi. Kemudian kata Rasulullah, dan senantiasa berbuat baik, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, senantiasa mengikuti keburukan dengan kebaikan. Maksudnya sebisa mungkin seorang mukmin itu memperbanyak kebaikan. Karena di dalam firman Allah yang lain di surat Hud ayat 114 kata Allah, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibnas sayyi'at, ya. Yudhibnas itu maknanya adalah akan menggantikan atau akan mengubah atau akan menutupi, ya as-sayyi'ah, keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Jadi kita ini manusia adalah makhluk pendosa, banyak berbuat salah dan dosa. Dan setiap kali kita berbuat dosa, ya, maka sebisa mungkin kita tutupi dosa-dosa kita itu dengan amal kebaikan. Ya, kita banyak ibadah, banyak berbuat baik, sehingga apa? Amal-amal soleh inilah yang akan menutupi dosa-dosa kita, ya. Wa atbi sayyatal hasanata tamhuha, dan yang terakhir wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Ini pesan Rasulullah sangat jelas, sangat tegas, menyiratkan kepada kita untuk senantiasa, ya, menjadi mukmin yang terobsesi kepada kebaikan. Dan sebagai tambahan juga di dalam surat At-Taubah ayat 105, bahkan kata Allah, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Tegas sekali kata Allah, dan katakanlah beramal solehlah kalian, beramal baiklah kalian, ya. I'malu di sini tentunya perintah untuk berbuat baik, bukan sekedar bekerja, bukan sekedar beramal, tapi i'malu bimakna al-hasanat, kebaikan-kebaikan. Perbanyak berbuat baik, perbanyak amal soleh, karena kata Allah, fasayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat, Allah akan menilai amal-amal kalian, ya, wa rasuluhu wal mu'minun, begitu juga Rasulullah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang lainnya. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian akan dikembalikan kepada Rabb yang menguasai alam yang gaib maupun alam yang nyata. Fayunabbiukum, maka kemudian akan dikabarkan kepada kalian bima kuntum ta'malun, atas segala hal yang kalian kerjakan semasa hidup kalian. Jadi dalil-dalil ini mempertegas kepada kita bahwa kehidupan ini tidak lain tidak bukan adalah sarana ujian, kontestasi amal, ya, perlombaan dalam hal kebaikan bagi kita semua orang-orang yang beriman. Maka Allah akan menilai ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang terbaik
amalannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini bertepatan dengan tanggal 9 Rajab. Artinya hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun, ya. Pergantian waktu terasa begitu cepat. Ya, setelah Rajab nanti kita ketemu Sya'ban dan sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan. Dan Rajab ini masuk dalam, ya, yang diistilahkan dengan Ashhurul Hurum. Sebagaimana firman Allah di surat At-Taubah ayat 36. Ketika Allah berfirman, surat At-Taubah ayat 36, ya. Allah berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahra. Ya. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, yang telah termaktub di dalam ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian kata Allah, minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang disucikan, 4 bulan haram, ya. Nah, di antara bulan yang dimaksud adalah bulan Rajab. Jadi ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, kita ini berada di bulan Rajab, artinya masuk dalam arba'atun hurum, masuk dalam 4 bulan yang disucikan. Nah, pesannya dari Allah adalah yang perlu kita perhatikan betul, yaitu ketika Allah mengatakan dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzolimi, ya, diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Ya, para ulama mengatakan maksudnya adalah janganlah kita berbuat dosa di bulan-bulan tersebut. Kenapa? Karena bobot dosa kita, ya, akan lebih besar di bulan-bulan tersebut. Begitu juga kebaikan yang kita lakukan, pahalanya dilipat gandakan lebih besar daripada di bulan-bulan yang lainnya. Nah, saya sekedar mengingatkan saja kepada kita semua bahwa karena kita berada di bulan haram, di bulan yang disucikan, maka marilah kita memperbanyak amal-amal kebaikan kita, ya. Kita menyiapkan diri kita, isti'dad, ya, persiapan, ya, dalam rangka apa? Menghadapi atau memasuki bulan suci Ramadan. Makanya ada satu doa yang sering kali kita baca, yang sering kali kita dengar juga, ya, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Doa ini mengisyaratkan bahwa setiap mukmin yang baik itu sudah menyiapkan dirinya sejak bulan Rajab, ya, persiapan secara ruhiyah, persiapan secara jasadiah, secara akliyah atau secara ilmiah, gitu ya. Begitu juga secara maliyah untuk memasuki bulan suci Ramadan. Persiapan-persiapan ini kalaupun nantinya Allah menakdirkan kita tidak bertemu dengan Ramadan, ternyata Allah memanggil kita sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan, maka seluruh persiapan yang kita lakukan itu sudah tercatat menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya mumpung masih di tanggal 9 Rajab, saya himbau, saya mengajak kita semua, mari kita melakukan persiapan diri kita dengan sebaik-baiknya dalam rangka apa? Memasuki, berbekal diri untuk, ya, menyambut bulan suci Ramadan. Ibaratnya warming up, Pak, pemanasan. Orang kalau mau tanding misalnya olimpiade, gitu ya, ataupun kejuaraan-kejuaraan tertentu, maka dia harus latihan. Ada tadribat.
Nah, kita sebagai seorang mukmin sebelum berlomba-lomba nanti di dalam amaliyah Ramadan, amal-amal di bulan Ramadan, kita menyiapkan diri kita, latihannya adalah di bulan Rajab dan Sya'ban. Bahkan di dalam riwayat dikatakan sampai-sampai Rasulullah itu ya, kebiasaan puasanya, kebiasaan saumnya ya, itu meningkat drastis terutama di bulan Sya'ban. Dalam salah satu riwayat bahkan di bulan Sya'ban itu sampai hampir full. Ya, hanya jeda 1 hari saja yang besoknya baru masuk bulan Ramadan. Maknanya adalah Rasulullah saja orang yang maksum, orang yang dijamin masuk surga, orang yang juga dijamin diampuni dosanya baik yang terdahulu maupun yang akan datang, masih menyiapkan diri, membekali diri untuk memasuki bulan suci Ramadan. Apalagi kita, ya. Ini jamaah sekalian sebagai kalimat iftitah, semoga kita benar-benar menyiapkan diri kita untuk memasuki bulan suci Ramadan dengan berlatih ya, memperbanyak amal soleh di bulan Rajab dan Sya'ban. Baik, kita masih mengkaji kitab Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus ya. Masih di dalam babul awal fi adabil alim wal muta'allim. Jadi masih di bab pertama tentang adab alim, seorang yang berilmu, wal muta'allim, dan orang yang menuntut ilmu. Ya, adab antara guru dan murid. Adab antara ya ustadz dan jamaahnya, kira-kira begitu. Adab antara pendidik dan peserta didik, gitu ya. Nah, kita terakhir pelajaran kita di pertemuan terakhir itu masih membahas ya kalimat pengantar ataupun kalimat pendahuluan dari Syekh Said Hawa ya. Dan ini penting saya sampaikan untuk menjadi dasar ya sebelum kita masuk ke intinya, yaitu tentang adab apa yang harus dimiliki oleh seorang guru, begitu juga adab apa yang harus dimiliki oleh seorang murid, gitu ya. Adab seorang alim dan juga adab seorang muta'alim ya. Nah, saya ingatkan kembali. Jadi yang pertama beliau mengingatkan kita tentang wirathatun nubuwah, tentang warisan kenabian. Jadi poin yang penting yang harus kita ingat bahwa kata beliau bahwa warisan kenabian itu penting untuk dilakukan at-tajdidus sahih. Ya, penting untuk dilakukan pembaharuan yang benar. Beliau menegaskan demikian. Kenapa? Karena yang namanya warisan, ya saya pernah menganalogikan seperti sebongkah emas atau permata yang dia mungkin bertahun-tahun, berganti masa, berganti zaman, ya, berganti waktu, itu lama-lama terkotori oleh debu. Bahkan mungkin kalau emas itu tertimbun di dalam tanah, maka dia akan benar-benar kotor dan tidak berkilau ya, tidak berkilau sebagaimana emas yang sebenarnya gitu ya. Tidak juga seperti permata yang menarik gitu ya. Nah, analogi ini kurang lebih ya seperti warisan kenabian juga begitu. Bahwa berganti waktu, berganti zaman, berganti masa itu banyak syubhat fikriyah, banyak penyimpangan-penyimpangan pemikiran yang bisa jadi mengotori warisan kenabian ini, gitu ya. Makanya perlu dilakukan tajdidus sahih, pembaharuan yang benar. Ya, analoginya seperti kalau kita menemukan sebongkah emas yang tertimbun tanah bertahun-tahun, maka kita perlu membersihkannya. Ya, supaya apa? Kalau kita bersihkan emasnya, dihilangkan kotoran darinya, ya, bahkan mungkin direndam dalam larutan tertentu, ya, sehingga apa? Mengembalikan keasliannya. Emas yang tadinya cemerlang, yang tadinya terlihat bersinar, maka akan kembali cemerlang dan bersinar. Ya, begitu juga wirathatun nubuwah, warisan kenabian yang terkotori oleh syubhat fikriyah ini harus ditajdidus sahih. Supaya apa? Mengembalikan kepada keasliannya. Yang murninya seperti ini, yang aslinya yang dibawa oleh Nabi seperti ini, kira-kira begitu. Ini poin yang pertama. Yang kedua, saya juga ingatkan bahwa beliau juga menekankan
ya bahwa di antara wirasatun nubuwah yang beliau tekankan yaitu terkait muhimmatur rusul, ya, terkait tugas-tugas para rasul. Ya, jadi yang beliau maksud dengan warisan kenabian itu adalah tugas atau misi para rasul, yaitu 3. Ada at-tadzkir, ada at-ta'lim, dan tazkiyah. At-tadzkir memberikan peringatan, mengingatkan, memberi nasihat gitu ya. Wat ta'lim ya, mengajarkan ya, memberikan ilmu. Kemudian wat tazkiyah, melakukan penyucian. Ini adalah menurut beliau warisan kenabian yang harus dilestarikan dan dilakukan tajdidus sahih ya. Jadi melanjutkan perjuangan atau tugas dan misi para rasul, yaitu dalam konteks tadzkir, ta'lim, tazkiyah ya. Nah, poin yang ketiga kata beliau bahwa pewaris kenabian yang sempurna ya, fawarithun nubuwah al-kamil huwa man istata'a hadhil umuri 'alal kamal wat tamam. Jadi kata beliau, pewaris kenabian yang sempurna yaitu manakala mampu ya atau sanggup menjalankan ketiga hal ini secara kamal dan tamam, secara sempurna dan paripurna, secara sempurna dan memadai gitu ya. Nah, kemudian ya beliau menegaskan yang dimaksud dengan tamam dan kamal di dalamnya itu wa qama biha wa adda haqqallaha fiha, yaitu menegakkan atau menunaikan ketiganya itu dengan sebaik-baiknya ya, wa adda haqqallahu fiha, dan kemudian menunaikan hak-hak Allah di dalam ketiga hal tersebut, baik tadzkir, ta'lim, tazkiyah gitu ya. Nah, poin yang berikutnya yang saya ingatkan juga bahwa menurut beliau sesuatu yang sangat jarang ya terjadi ketiga hal ini terhimpun di dalam satu orang tertentu atau terhimpun dalam diri satu orang ya. Wa nadiran ma tajtami'u hadhihi thalatha fi wahidin, kata beliau. Jadi jarang sekali ditemukan ya ketiga halnya ini terkumpul di dalam diri satu orang. Jadi kemampuan tadzkir, kemampuan ta'lim, kemampuan tazkiyah itu kata beliau tidak mudah terhimpun dalam satu orang, terhimpun dalam diri satu orang. Nah, kata beliau faqad najid wa'izan ghairu alim. Keseringannya atau seringkali kita menemukan ya kondisinya adalah pertama bisa jadi dia seorang wa'izan, orang yang punya kemampuan memberikan nasihat, tabligher. Ya, ini konteksnya berarti tadzkir. Artinya dia punya kemampuan tadzkir yang bagus, memberikan nasihat yang bagus, ghairu alim. Tetapi ilmunya masih sedikit atau bisa dibilang bahkan minimalis gitu ya. Atau bisa dibilang bahkan ya mohon maaf, banyak juga yang sebenarnya tidak berilmu. Tapi dia punya kemampuan magnet ya, daya tarik yang luar biasa bagi jamaah. Ketika dia bicara retorikanya bagus gitu ya, sehingga dia mampu bisa melakukan tadzkir, memberikan peringatan. Tetapi secara kapasitas ilmu sebenarnya dia ya belum mumpuni ya, atau belum cukup keilmuannya ya. Ya, wa aliman la yamtaliku qudratan 'alal wa'iz. Atau ada juga seseorang yang aliman, orang yang berilmu, dalam ilmunya, luas wawasannya, tetapi tidak memiliki kemampuan wa'iz, punya kemampuan tabligh, punya kemampuan menyampaikan ceramah ya, ataupun punya kemampuan menyampaikan nasihat dengan baik ya. Jadi retorikanya itu kurang bagus ya, intonasinya juga kurang bagus. Jadi kalau ngomong datar gitu ya. Nah, atau kata beliau wa aliman wa'izan ghairu qadirin 'ala tazkiyah. Ada juga dia kemampuan tablighnya bagus ya, dalam konteks tadzkirnya bisa, ta'limnya juga kuat, ilmunya dalam, tetapi tidak punya kemampuan melakukan tazkiyatun nafs. Artinya apa? Jamaahnya itu senang hadir di ta'limnya, senang dengar ceramahnya, tapi tidak merubah karakternya.
Jadi hanya sekedar ya senang ngaji saja, tapi tidak berubah menjadi lebih baik. Nah, berarti tazkiyahnya tidak jalan, ya. Nah, itu poin yang penting yang beliau sampaikan dan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian beliau menegaskan, ya, wa man istama'at lahu hadhihi tsalatsa malaka iksiral haya. Seandainya, kata beliau, ya, seseorang yang mampu menghimpun 3 hal ini di dalam dirinya, ya, atau melekat di dalam kemampuan dirinya, yaitu kemampuan tazkir, kemampuan ta'lim, kemampuan tazkiyah, kata beliau, ini adalah iksirul haya. Jadi iksir itu maknanya adalah obat mujarab, ya, obat mujarab al-hayah, kehidupan. Artinya dia seperti obat mujarab bagi problematika umat, bagi kehidupan umat. Hadirnya dia itu menjadi penyembuh bagi penyakit-penyakit umat, ya, kira-kira begitu. Nah, kalau tidak memungkinkan, kata beliau, maka ya fa'amaliyatut tajdid, ya, maka amalan untuk melakukan tajdid, pembaharuan itu, ya, terpaksa istilahnya kolaborasi antara orang-orang yang punya kemampuan tazkir, kemampuan ta'lim, dan kemampuan tazkiyah, gitu ya. Nah, poin berikutnya inilah yang beliau tekankan, apa yang perlu dilakukan oleh seseorang yang punya kemampuan tazkir, ya. Yang pertama, kata beliau, wa ahammu ma yanbaghi an yansabba alaihi, ya, wa'zul wi'azu at-tazkir, ya. Jadi sesuatu yang paling penting menjadi perhatian atau perlu dituangkan oleh seseorang yang punya kemampuan wa'iz, punya kemampuan menasehati, kemampuan tabligh, gitu ya, kemampuan melakukan tazkir, memberikan peringatan, apa? Yaitu at-tazkiru bi ayatillah. Ya, jadi yang pertama, bagi orang yang bisa bagus menasihati orang, ya, menasihati umat, itu hendaknya dia mengingatkan tentang ayat-ayat Allah fil afaqi wal anfus, ya, yang tersebar di seluruh ufuk dan juga di dalam dirinya, di dalam diri manusia maksudnya, ya. Kemudian yang kedua, wa tadzkiru bi fi'lillah wa ayyami. Yang kedua, concernnya, fokusnya juga adalah mengingatkan umat tentang, ya, perilaku atau perbuatan Allah dan hari-hari Allah. Kalau ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan hari-hari Allah dan perbuatan Allah, jadi para ulama tafsir mengatakan bahwa fi'lullah itu, perbuatan Allah itu, dan wa ayyamihi ataupun ayyamullah itu, hari-hari Allah itu adalah hari-hari bersejarah, hari-hari besar bagi umat, ya, baik umat terdahulu sampai dengan umat saat ini, ya, baik umatnya dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa besar itu semua adalah ayyamullah, hari-hari Allah. Kelahiran Nabi, kelahiran Rasul, ya, turunnya kitabullah, ya, kemudian mukjizat dari para nabi dan rasul, itu bagian dari fi'lullah, perbuatan Allah. Jadi hal-hal bersejarah, peristiwa-peristiwa besar itu bagian dari fi'lullah wa ayyamullah, ya. Nah, jadi itu harus diingatkan oleh seorang wa'iz, oleh seorang pemberi nasihat. Supaya apa? Supaya hamba-hamba Allah ini menyadari betul akan kebesaran Allah, kedikdayaan Allah, kekuasaan Allah, sehingga dia benar-benar taat kepada Allah, gitu ya. Yang ketiga, wa tadzkiru bi uqubatihi wa intiqamih. Yang ketiga, fokus juga mengingatkan tentang hukuman dan sanksi Allah. Jadi manusia ini, ya, zoluman jahula, ya, senang berbuat zalim dan bodoh, gitu ya, senang berbuat jahil. Makanya perlu dikasih warning, dikasih peringatan, dikasih cerita tentang ancaman dan hukuman Allah, ya. Ya, dikasih tahu tentang sanksi dan hukuman yang akan dia terima kalau dia berbuat keburukan, dia berbuat kemaksiatan, dia berbuat melawan kehendak Allah dan seterusnya, gitu ya. Yang ketiga, yang keempat, wa tadzkiru
bima a'adda wa wa'ada wa au'ada li ahli ta'ah wa ahlul maksiyah. Ya, yang ketiga yang keempat ya, seorang wa'iz, seorang pemberi nasihat itu hendaknya dia mengingatkan tentang apapun a'adda yang dijanjikan oleh Allah, wa wa'ada yang disiapkan oleh Allah, wa au'ada dan yang diancamkan oleh Allah li ahli ta'ah bagi para ahli ta'ah ya, artinya orang-orang yang taat kepada Allah, wa ahlul maksiyah dan juga orang-orang yang senang bermaksiat. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an itu ada uiddat lil muttaqin, ada uiddat lil kafirin. Ada yang disiapkan untuk orang-orang kafir, ada yang disiapkan untuk orang-orang beriman ya. Nah, ini yang untuk at-tadzkir atau untuk orang yang punya kemampuan tadzkir hendaknya menuangkan di dalam nasihatnya itu 4 poin tersebut ya. Kemudian wa ahammu ma yanbaghi an yansabba alaihi ta'limul ulama. Nah, yang kedua beliau mengingatkan bagi orang yang punya kemampuan ta'lim atau bagi seseorang yang dia kategorinya alim, kategorinya orang yang berilmu ya, jamaknya namanya ulama ya, orang-orang yang berilmu itu ulama ya. Nah, kata beliau hendaknya apa? Di dalam taklimnya itu hendaknya 2 hal yang menjadi fokus dia, yaitu ta'limul kitab ya, mengajarkan kitabullah ya, tentunya Al-Qur'anul Karim, wa sunnah allati hiya syarihatul kitab, dan juga sunnah Nabi. Kenapa? Karena sunnah ini adalah syarihatul kitab, penjelas Al-Qur'an. Kita nggak bisa hanya mengajarkan umat ini dengan Al-Qur'an saja. Banyak hal-hal yang tidak dirinci di dalam Al-Qur'an. Maka kita harus ya mengajarkan sunnah Nabi ya. Jazakumullah khairan. Nah, ini sebagaimana di dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 79 ya. Ketika Allah berfirman, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi kata Allah, kunu, jadilah kalian rabbaniyin, orang-orang yang rabbani ya. Sudah syuruk ya? Belum kan? Jadi jadilah orang-orang yang rabbani ya. Bima kuntum tuallimunal kitab, disebabkan kalian apa? Tuallimunal kitab, mengajarkan Alkitab, mengajarkan Al-Qur'an. Wa bima kuntum tadrusun, dan disebabkan kalian juga selalu ya mempelajarinya. Jadi ada belajar dan mengajarkan, atau ada mengajarkan juga tetap belajar gitu ya. Jadi dalam konteks ini ayat ini ingin menegaskan bahwa proses taklim itu tidak bisa sekedar kita sifatnya reserve atau menerima saja, tapi juga harus bisa membagi. Jadi nggak boleh kita puas dengan diri kita berubah menjadi baik, kemudian kita tidak berbagi ilmu kita kepada orang lain ya. Harusnya ilmu apapun yang kita miliki, yang kita dapati dari taklim kita, dibagikan kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Makanya misalnya di dalam konteks belajar Quran, kata Rasulullah itu khairukum ya, sebaik-baik kalian itu ya, man ta'allamal Quran, siapa yang belajar Al-Quran. Tetapi tidak hanya itu saja, ada kalimat lanjutannya, wa'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi belajar dan mengajarkan ya. Ini sejalan dengan firman Allah ini ya, bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Nah, ini poin yang kedua yang perlu dilakukan oleh seorang alim ya. Jadi mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah. Yang ketiga, bagi seseorang yang concern di tazkiyah, kata beliau, wa ahammu ma yanbaghi an tansabba alaihi tarbiyatul murabbin. Nah, kata beliau, dan sesuatu yang penting menjadi perhatian ya, dituangkan di dalam tarbiyatul murabbin, pembinaan oleh seorang murabbi. Nah, ini beliau kalau ngomong murabbi itu maksudnya adalah seseorang yang punya kemampuan tazkiyah, seseorang yang punya kemampuan ya melakukan penyucian jiwa kepada umat ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang murabbi di dalam tarbiyahnya, di dalam pembinaannya, kata beliau 2, yaitu islahul qulub wa tahsinus suluk. Jadi perbaikan hati dan ya
perbaikan perilaku, ya. Jadi islahul qulub, ya, memperbaiki hati, wa tahsin, ya, dan membaguskan as-suluk, perilaku, ya. Nah, ini sejalan dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 151, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum, ya. Jadi kata Allah, sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian, ya, rasulan, seorang rasul, minkum, dari kalangan kalian, yatlu alaikum ayatina. Nah, ini misi yang pertama, dia membacakan ayat-ayat kami kepada kalian, wa yuzakkikum, dan dia melakukan tazkiyah kepada kalian, wa yuallimukumul kitab, dan mengajarkan kalian, ya, alkitab, Al-Qur'an, wal hikmah, ya. Di dalam tafsir kebanyakan mengatakan wal hikmah, di sini maknanya adalah as-sunnah, ya. Wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, dan juga mengajarkan kepada kalian sesuatu yang sebelumnya kalian tidak mengetahui, ya. Jadi semuanya jelas di ayat ini, ada tazkir, ada tazkiyah, ada ta'lim, ya. Nah, konteks untuk seorang murabbi, tazkiyahnya itu dua, yaitu memperbaiki hati dan membaguskan perilaku. Seseorang yang mampu mencapai itu berarti tazkiyahnya berhasil, gitu ya. Nah, lanjut. Jadi itu poin-poin penting yang sudah kita pelajari. Kata beliau, walikulli asrin amraduhu wa a'raduhu, dan di setiap masa itu memiliki penyakit dan permasalahannya sendiri. Walil usuri kulliha amraduha wa a'raduha, dan di sepanjang masa, di sepanjang zaman itu juga ada permasalahan ataupun ada penyakit dan permasalahannya sendiri. Jadi maksud beliau, ada penyakit dan masalah yang hanya muncul di masa atau di zaman tertentu saja, tetapi ada juga penyakit dan permasalahan yang memang selalu muncul sepanjang zaman, sepanjang masa. Nah, itu ya yang ini yang beliau ingin tekankan, kalimatnya begitu. Nah, kata beliau, wal alim ar-rabbani, seorang alim, seorang guru yang rabbani, yang sesuai nilai-nilai rabbani, huwa man istata'a an yu'alijul amradu al-mu'asirah wa amradu al-usuri, ya. Jadi kata beliau, seorang guru yang rabbani itu semestinya mampu menghadirkan solusi ataupun mengobati al-amrad, penyakit-penyakit al-mu'asirah, yang kontemporer, yang tadi tuh munculnya hanya di masa-masa tertentu, di zaman-zaman tertentu, gitu ya. Wa amradu al-usur, begitu juga penyakit ataupun permasalahan yang memang muncul sepanjang masa. Wa tilka alamatu najahihi fit tazkiyah, dan itulah kata beliau menjadi tanda, alamat, ya, menjadi tanda keberhasilan dia, maksudnya si guru ini dikatakan berhasil, ya, fi tazkiyah, dalam melakukan tazkiyah, ya. Jadi dia mampu mengilaj, memberikan solusi, mengobati berbagai penyakit, permasalahan, baik yang kontemporer ataupun yang berlaku sepanjang zaman dan sepanjang masa, ya. Oke, sedikit lagi. Nah, kata beliau, munzul asril awal zaharul irja wat tashayyu wal kharijiyah wal i'tizal. Nah, kata beliau ini sejak masa awal Islam ada, ya berarti anggaplah kalau patokannya tahun Hijriah, ya sejak awal Hijriah lah, gitu ya, sejak. Kata beliau, zaharul irja wat tashayyu wal kharijiyah wal i'tizal. Jadi ada sudah nampak, ya, zaharo itu sudah nampak atau sudah muncul apa yang dimaksud dengan amrod ataupun penyakit-penyakit yang memang sudah muncul sejak awal masa Islam itu ada, yaitu al-irja. Al-irja ini dimaksudnya khawarij, ya. Mohon maaf, al-irja itu murji'ah, ya. Pemahaman murji'ah. Nah, apa itu murji'ah? Ya, nanti ada dibahas oleh beliau. Wat tashayyu, Syiah, ya. Wal kharijiyah, khawarij, ya. Wal i'tizal, dan Mu'tazilah. Nah, bagi beliau 4 hal ini, ya,
masuk dalam kategori ya al-amradu lil unsur, penyakit yang selalu ada sepanjang zaman. Jadi mau berganti masa, ya, masa Rasulullah, masa sahabat dari khalifah pertama, khalifah kedua, ya, khalifah Abu Bakar, khalifah Umar, khalifah Utsman, khalifah Ali, sampai ke Bani Abbasiyah, ya, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan sampai saat ini bahkan 4 penyakit ini selalu ada dan muncul di dalam tubuh umat Islam. Nah, sedikit beliau ulas wa mabnal irja, ajaran pokok al-irja itu murji'ah, ya, kata beliau, ajaran pokoknya atau inti ajarannya adalah ala tarkil amal, ya, yaitu meninggalkan amal. Atau gini, orang yang berpemahaman murji'ah, ya murji'ah itu asal katanya dari roja, ya, pengharapan. Jadi dia punya pengharapan yang besar kepada Allah sehingga bagi dia tidak perlu beramal. Orang yang cukup dengan iman saja dia pasti masuk surga. Karena apa? Pengharapannya besar kepada Allah. Jadi bagi dia orang berbuat dosa sehebat apapun, ya, itu silakan saja, kira-kira gitu. Atau kalau mau dibalik, orang mau masuk surga itu nggak perlu susah payah beramal, cukup dengan iman. Nah, ini kekeliruan secara pemahaman murji'ah yang harus kita luruskan, gitu ya. Jadi seolah-olah tarkul amal, meninggalkan amal. Padahal kata Allah di dalam surat Al-Kahfi yang biasa kita baca tuh setiap hari Kamis malam Jumat atau hari Jumat, di ayat terakhirnya itu surat Al-Kahfi ayat 110, apa kata Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang dia menginginkan perjumpaan dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah, maka hendaknya dia beramal saleh. Wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan tidak sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun di dalam beribadah kepadanya. Artinya apa? Allah menuntut amal. Tadi juga di awal yang saya singgung surat At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu, maka beramallah kalian. Jadi kalau dibilang bahwa kita cukup dengan modal iman saja, mau nanti amalnya sebejat apapun, atau kita nggak perlu beramal lah, pasti masuk surga, pasti diampuni sama Allah. Nah, ini pemahaman yang keliru. Nah, orang-orang murji'ah, paham murji'ah itu, ya, inti dari ajarannya adalah, ya, tarkul amal, meninggalkan amal atau meniadakan amal. Jadi tidak perlu beramal, yang penting iman. Nah, padahal, ya, setelah amanu apa? Wa amilus sholihat, selalu di dalam ayat bergandengan setelah alladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi iman itu dibuktikan dengan amal. Kita mengatakan beriman, buktinya apa? Yaitu kita beramal, gitu ya. Nah, ini kesesatan murji'ah. Kemudian kata beliau wa mabna at-tasyayyu, inti ajaran Syiah, ya, atau pokok ajaran Syiah itu kata beliau alal ghuluwi fi ali baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ghulu, berlebihan di dalam ya, di dalam menyikapi ahlul bait, ya. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam menyikapi ahlul bait, ya, kita memang diperintahkan untuk memuliakan ahlul bait, gitu ya, bersikap baik kepada ahlul bait, ya, dan seterusnya lah. Tetapi tidak sampai pada pengkultusan atau bahkan menistakan sahabat-sahabat lain dengan dasar atau dengan mendasarkan sikap itu kecintaannya kepada ahlul bait. Nah, ini sebuah kesesatan, gitu ya. Ya, misalnya orang-orang Syiah itu luar biasa, misalnya udah syuruk, ya. Saya dipesankan oleh DKM karena ada khutmul Quran, jadi kalau syuruk segera diselesaikan, ya. Jadi saya singkat saja. Jadi intinya Syiah ini penyimpangannya ghulu di dalam menyikapi ahlul bait. Karena apa? Karena sampai menistakan para sahabat yang masuk dalam kategori sahabat kubro, gitu ya, atau sahabat besar, atau sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Misalnya siapa?
ya, Abu Bakar, kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Umar bin Khattab, bahkan di dalam syahadat mereka itu, ya, nanti kapan-kapan kalau mau membedah tentang Syiah itu perlu ada sesinya sendiri gitu, karena panjang. Syahadatnya saja berbeda gitu, karena di dalam syahadatnya itu mencerca dari mulai Abu Bakar, kemudian Umar dan Aisyah, saking bencinya gitu ya. Bahkan ada salawatannya itu Aisyah finnar, Aisyah finnar gitu ya. Jadi Aisyah itu di neraka, Aisyah di neraka, ada yang seperti itu. Nah ini hulu yang sampai kepada taraf dolal, sesat ya. Wa kullu dolalatun finnar, dan setiap kesesatan itu di neraka ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita sambung lagi. Jadi kita baru ngebahas tadi sedikit penyimpangan Murji'ah dan kemudian penyimpangan dari Syiah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah di dalam pertemuan berikutnya kita sambung lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.